Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babuz zajri an bai'il hadiri lil badi minal a'rab. Bab dicelanya orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung atau pedalaman minal a'rab, dari orang-orang Badui. Kaitannya ikhwah, kalau hadir, orang yang hadir, orang yang tinggal di kota, mereka yang mengetahui harga pasar. Adapun al-badi, mereka yang berasal dari luar kota, di mana mereka tidak mengetahui harga pasaran. Baik luar kota di sini dari kampung, dari dusun, atau dari mana saja, di mana mereka itu bertempat tinggal di luar kota dan umumnya tidak mengetahui harga pasar. Dalam masalah ini, beliau penulis menyebutkan sebuah bab dicelanya orang kota menjual barang dagangan milik orang kampung ataupun orang pedalaman. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u hadiru lil badi. Janganlah orang yang hadir, orang kota, menjualkan barang dagangan milik orang kampung. Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sebahagian orang, memberikan sebagian orang mendapatkan faedah dari rezeki sebahagian yang lain. Artinya ikhwah, biarkan saja mereka menjualnya sendiri ke pasar, ya pastilah ada faedahnya. Nanti akan kita sebutkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u hadirul lil badi. Tidak boleh orang yang hadir, orang yang kota, menjualkan barang dagangannya orang dusun, orang kampung.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nuhina ayyabi'a hadiru libadi. Kami dilarang yaitu bagi orang yang hadir, orang kota, menjualkan barang dagangan milik orang kampung ataupun orang dusun. Wa in kana akhahu aw abahu, walaupun orang dusun tersebut, orang pedalaman tersebut adalah saudara kandungnya atau ayah kandungnya sendiri. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadir lil badi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang kota menjualkan barang dagangan milik orang pedalaman. Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatalaqqal al-rukban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencegat para pedagang-pedagang di jalan yang belum masuk ke daerah pasar. Wa ayyabi hadiril badi, dan juga beliau melarang orang kota untuk menjualkan barang dagangan orang dusun. Qala Taus, berkata Taus, ma qaulu hadiril badi. Berkata Taus, apa urusannya, apa hubungannya antara orang kota dengan pemilik dagangan orang dusun tersebut? Qala la yakun lahu simsaron, agar orang kota tersebut tidak menjadi agen orang kampung. Udah jelas kira-kira? Belum kan? Nah, itulah dia. Inilah makanya ngaji gitu. Ikhwah rahimanallah, perhatikan. Mungkin bagi kita biasa, agen-agen seperti ini kan biasa. Ya, dia datang ke kebun-kebun. Kalau dia durian, ya cari durian di kampung-kampung, dia kumpulkan durian tersebut, kemudian dia jual pakai kampung lalang atau kemana begitu. Demikian juga bagi pekebun jeruk, ya ada agen-agen itu yang langsung datang membeli jeruk tersebut, ya. Dan atau saya kira sekarang sudah pakai agen semua. Orang jual pesawat juga pakai agen sekarang kan. Apalagi kalau ada orang dalam kan. Ini contoh. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, apa enggak dibolehkan yang seperti ini? Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang kota. Orang kota yang dimaksud ini bukan orang kota yang memang pemain lah, coach lah dia ini udah bukan pemain lagi, udah coach dia. Ya. Yang memang mainnya main pasar, artinya dia tahu bagaimana kondisi harga pasar. Dia ini dilarang untuk menjualkan barang dagangan milik orang kampung. Misalnya begini, dia datanglah ke kampung. Ini gimana Pak, mau dijual ke kota? Iya. Gimana kalau saya aja yang jualkan? Kamu kan nggak ngerti bagaimana seluk-beluk kota, tidak tahu bagaimana seluk-beluk harga yang sedang berada di kota. Biar saya jualkan saja. Sebab kalau kamu jual nanti kemurahan. Kalau saya ngerti berapa harga pasar. Gimana kalau saya aja yang jualkan? Oke, katanya. Ya, oke. Akhirnya dijualkanlah. Orang kota inilah yang menjualkan barang dagangan milik orang si kampung ataupun orang dusun tersebut. Ini di mana salahnya? Kira di mana salahnya? Bukankah ini bermanfaat untuk orang kampung itu? Sebab kalau dia jual langsung, dia nggak tahu harga, bisa saja kemurahan. Mungkin dia jual durian begitu besar-besar. Berapa ini Pak semua? Oh, udahlah 100.000 lah katanya. Dikasih 100.000. Nah, senang sekali lah dia. Iya kan? Yang membeli lebih senang lagi kalau ada 5 besar-besar begitu. Kenapa? Dia nggak tahu harga.
Demikian. Ya, bukankah lebih bagus dia serahkan saja kepada orang kota? Ya kan? Sehingga yang orang tahu dia yang besar sebegini 35.000, ya kan? Kalau yang agak kecil dikit 25.000, kalau mencirim segitu pasarannya. Demikian ikhwah. Jadi dia tidak dirugikan, dia lebih banyak untung. Siapa lagi yang lebih untung? Si agen ini, si orang kota ini. Loh, apa masalahnya jadinya, Kak? Kenapa sampai dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian ikhwah. Maslahatnya memang ada untuk orang yang kampung karena dia pemilik barang, apalagi kalau dia tidak tahu harga. Dan juga orang kota juga mendapat keuntungan karena dia yang menjualkan, resellernya lah kita bilangnya, sebagai distributor. Dialah menjualkan. Lantas di mana masalahnya? Di mana ruginya? Bukankah ini dua-dua ada maslahat? Ikhwah, para ulama menyebutkan mengapa Rasulullah SAW melarang, karena yang dirugikan itu bukan si orang kampung, bukan juga si orang kota, tapi yang dirugikan adalah pembeli. Loh, kenapa pembeli? Kan biasa menjual barang-barang sesuai dengan kondisi pasar. Untuk pembeli ikhwah, ya, karena Rasulullah mengatakan da'un nas yarzuqullah ba'dahum min ba'd. Biarkan sajalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, ya, mendapat rezeki bagi sebagian yang lain. Artinya ikhwah, ya, umumnya kalau orang-orang kampung, ya, dia akan membawa barang dagangannya dan menjual sendiri, biasanya harganya cukup relatif murah. Makanya kan kalau kita masuk ke daerah Mencirim dalam, kemudian dia jual pepaya, pasti asumsi kita itu ini pasti harga pepayanya murah, padahal sama dengan soal beras tagi. Tahu dia. Ya, tapi asumsi kita tuh begitu, murah. Ini biasanya lebih murah ini. Terlihat. Apalagi kalau kita pergi daerah Bohoro atau daerah mana gitu, Tiga Binanga, di situ ada durian-durian di pinggir jalan, ada 5, ada 10. Kita pasti asumsi kita ini murah ini. Ya kan? Itu asumsi kita. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, umumnya kalau orang dusun, orang kampung itu menjual langsung ke pembeli, ya, langsung penjual pembeli atau langsung menjualnya ke pasar, itu umumnya murah. Si orang kampung ini dia juga sudah senang dengan harga murah tersebut. Kenapa demikian? Karena dia mau balik. Ya, dia mau balik, dia mau cepat balik. Kenapa? Karena kalau dia lama di sana, lama di pasar, sehari 2 hari, maka budget akan bertambah, kos jualan akan bertambah. Apa itu? Dia harus nginep lagi, makan lagi, demikian. Yang mendingan dia jual cepat, dia pulang, selesai ceritanya. Dia ketika sudah laku, dia bisa bahagia dengan hasilnya itu, dia bisa cepat pulang. Yang pembeli bahagia juga nggak? Lebih bahagia lagi, aku dapat durian murah gitu. Demikian ikhwah, aku dapat barang murah. Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada agen, tentu agen ini akan memberikan harga apa? Harga pasar, ya, harga pasar. Sementara Rasulullah SAW ingin agar nggak apa-apa lah, biarkan saja mereka jual langsung. Ya, mau harga murah, mau harga mahal, terserah. Demikian, walaupun umumnya dia akan menjual dengan harga yang murah. Itulah yang makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. La yabiul hadir lil badi. Janganlah orang yang kota menjualkan barang dagangan milik orang-orang kampung. Demikian ikhwah. Biarkan saja mereka langsung datang, mereka yang menjualnya. Itu ikhwah azza. Tapi kalau untuk masih pinggir-pinggiran masuk sedikit Mencirim, itu belum tentu harga mereka lebih murah. Kenapa? Belinya di Kampung Lalang, jualnya di dalam. Itu ikhwah, ya. Taib. Kemudian itu kan kalau orang yang kota datang
datang menawarkan diri untuk menjualkan barang dagangan orang kampung. Ini nggak boleh. Ya, jadi biarkanlah mereka jualkan langsung. Bagaimana kalau orang kampung ini yang minta? Tolong jualkanlah barang saya nggak gitu ngerti. Gimana? Boleh nggak? Dia yang minta, orang kampung ini minta, tolonglah jualkan durian saya ke Kampung Lalang. Nanti harga keuntungan bagi dua lah kita, misal begitu. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena orang kampungnya yang minta. Ya, karena orang kampungnya yang meminta. Demikian ikhwah. Inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis beliau, da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan saja orang-orang, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Karena kan ikhwah, kalau dahulu itu kan umumnya jualan itu dengan barter. Ya, jadi yang orang kampung tadi mungkin dia membawa, kalau dahulu itu tentu kalau orang dusun umumnya barang yang dibawanya itu kambing, barang-barang ternak, hewan-hewan ternak. Ya mungkin dia dengan membawanya ke membawanya ke pasar, dia sudah ridho dengan ditukar dengan sekarung gandum misalnya. Ya, sudah ridho dengan seperti itu. Ya sudah, biarkan saja mereka. Demikian ikhwah. Ya, karena kalau diserahkan kepada si pemain pasar, maka pemain pasar ini sangat paham dengan kondisi pasar. Dia akan menjual dengan harga standar. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik, kita lihat min fiqhil bab. 1. Tahrimul ba'il hadir wa huwa sakinul Madinah lil badin. Haram hukumnya orang yang tinggal hadir, orang yang tinggal di kota, menjualkan barang dagangan milik badin, wa huwa sakinul badiyah, yang tinggal di lembah-lembah, maksudnya yang tinggal di dusun, di pedalaman. Wa suratuhu, bentuknya adalah anna ahlal badiyati kanu yahmiluna ilal baladi amti'atahum fayabi'unaha bisiril yaum. Bahwasanya penduduk pedalaman itu akan membawa barang dagangannya ke kota dan akan menjualnya dengan harga di hari itu. Fayarji'una likathratil ma'unati fil balad, dan ya mereka akan segera menjualnya dan akan segera pulang karena mereka tahu biaya di kota itu lebih mahal. Ya kan? Biaya tinggal di kota kan lebih mahal dibandingkan di kampung. Apalagi mereka tidak punya tempat di kota. Apalagi kalau sampai mereka bermalam atau mereka harus makan dengan misalnya makan di kota, ya tentunya akan berbeda dengan harga makanan di kampung. Makanya wayarji'una likathatil ma'unati fil balad, sehingga mereka ya segera balik karena besarnya biaya hidup di kota. Fayakunu min bai'ihim rifqu li ahlil baladi wasiatin. Dengan demikian penjualan barang tersebut itu bagus untuk penduduk kota, ya, dan lebih murah, ya. Apalagi dia sudah dijual sementara waktu sudah mulai sore, ya, sudah mulai sore. Maka dalam masalah ini kan ikhwah, ya dijual begitu saja. Ini biasanya kalau antum lihat yang jual sayur, kau perhatikan, jual sayur itu kalau sudah mulai sore, dia sudah diobral dengan dia. Apalagi jual ikan, ya kan? Jual ikan. Apalagi ikannya itu sudah hari ketiga, sudah menguning matanya. Demikian. Itu sudah main obral dengan dia, ikhwah. Ya. Jadi orang-orang kampung ini dia mikirnya bukan masalah dia bertahan dengan harga. Yang dia pikir adalah, ini kalau saya sampai nginep di kota, biaya makan lagi itu akan kosnya akan lebih besar. Jadi udahlah diobral dengan dia bisa pulang ke kampungnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau dia lakukan seperti itu, tentu hal ini akan bermanfaat untuk orang kota.
Itu dia, ya, bermanfaat untuk orang kota. Mereka bisa membeli harga dengan harga yang murah. Yang seperti ini nggak ada masalah, ikhwah, karena memang mereka yang mau menjual dengan harga yang murah. Demikian. Oh, berarti orang kota ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Enggak kesempatan itu. Karena ketika mereka menjual cepat, ada yang beli cepat, maka mereka juga bermanfaat. Yang pembeli memanfaatkannya harga murah, dia juga dapat uang dengan cepat, dia bisa pulang dengan cepat. Sama seperti ini, ikhwah. Ketika seorang mungkin ibunya sakit, dia jual tanah dengan harga murah. Yang tadinya mungkin semeter 1 juta, karena mau cepat dijualnya 500.000 semeter. Banyak yang beli? Banyak. Apakah kita katakan orang yang membeli ini berarti memancing dia arik roh, atau dia mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain? Sah nggak dia beli itu dengan harga yang seperti itu, yang jauh dari harga pasar? Berdosa nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena kedua-duanya untung. Di mana keuntungannya? Bagi yang si pembeli cepat, ya, bagi si pembeli cepat dia untung. Kenapa? Harganya murah. Bagi yang menjual cepat, dia untung. Kenapa? Cepat dia dapat duit, dia bisa membayar rumah sakit, pengobatan ibunya. Itu, ikhwah. Jadi sebenarnya tidak dikatakan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Walaupun ada juga dijual cepat, tapi harganya di atas rata-rata. Nah, secepat-cepatnya tetap nggak ada yang beli. Itu, ikhwah. Jadi orang-orang juga lihat dijual cepat, apanya rupanya yang cepat. Kadang-kadang kalau dibuka bandrol gitu kan, biasanya jual 50.000. Jual 50.000. Diskon 50%. Yang tadinya bandrol 50.000 dibuatnya di atas 10.000, di atas 100.000, coret, dibuat 50.000. Itu nokoh nggak kira-kira? Ngerti maksud saya? Harganya 50.000. Udah. Jadi, oh, ini tanggal 12 misalnya. Ya kan? Tanggal 12. Ada sebenarnya, kalau bisa, kalau sepertinya kalau memang ada 12-13 bulan, dan 13 juga ada, tapi nggak ada. Terakhir 12. Taib. Harganya 50.000. Kemudian dinaikkan harganya. Ketika dia buat bandrol 100.000, coret, dikali. Diskon berapa aja dia? 100%. Gitu kan? Diskon 50%, jadi 50.000. Itu gimana cara seperti ini? Harganya memang tadi 50.000, tapi tulisannya dinaikkan di atas 100.000, dicoret, di bawahnya dibuat 50.000. Kira-kira tipu-tipu nggak ini? Tipu nggak kira-kira? Tipu, ikhwah, nggak boleh seperti ini. Mendingan antum buat mangga sekilo 15.000. Wah, mangga golek, mangga Indramayu, mangga harum manis 15.000. Di bawahnya buat kecil, setengah kilo kecil. Udah dekat kita Pak. Kita sudah turun dari mobil. Wah, nggak mungkin naik lagi kan gara-gara itu. Demikian. Artinya yang seperti ini trik-trik para penjual ini. Jeruk 10.000 3 kilo. Sebutkan besar-besar. Di depan itu besar-besar jeruknya. Bang, 1 kilo 30.000 bang. Loh, itu tadi 10.000 3 kilo. Yang ini nih. Yang ini atau yang di bawah tuh. Demikian. Kira-kira kita merasa tertipu? Merasa tertipu nggak kita kira-kira gitu? Iya, ikhwah. Saya kira Allahu a'lam bissawab. Trik-trik seperti ini minimal syubhat lah. Ya, minimal syubhat. Karena kalau orang sambil lewat, itu kan nggak memperhatikan setengah kilo. Ya, setengah kilo yang kecil di sudut karton, di sudut kecil. Bapak lihat di sudutnya itu, Pak. Demikian. Ya, orang bagaimanapun akan tertipu, ikhwah. Terkadang orang membeli bukan lagi dikarenakan butuh, tapi dikarenakan gengsi. Dikarenakan gengsi. Udah kita turun dari sepeda motor, kemudian jalan macet gara-gara kita, nggak jadi beli, gimana pula kan begitu. Itu ikhwah. Jadi
yang seperti ini janganlah kita lakukan. Yang biasa-biasa aja ya. Kalau nggak mau buat bandrol nggak usah buat, jelas saja 1 kilo sekian, gitu-gitu aja. Nggak usah terlalu banyak trik-trik yang akhirnya ya pembeli tentu akan merasa kesal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang seperti ini sering terjadi ya untuk penjual-penjual di pinggir jalan. Tapi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang masalah kita ini adalah dengan mereka jual langsung ke penjual itu lebih mudah dan biasanya juga jualnya lebih mudah. Ya, misalnya nih, ini dia jual durian lah, mungkin tinggal 10 misalnya. Kalau 10 durian itu kecil ini seberapa kira? Mungkin dia bilang, "Pak, ini berapa durian, Pak?" "Aduh, yang seperti ini Bang 25.000. Ini ada tinggal 6. Udahlah, beli aja lah. Udah ini 100.000 misalnya. Kan begitu biasa. Saya mau pulang nih. Kan gitu dia biasanya. Cara trik penjual karena mau pulang. Ya, kalau 25.000 satu, sementara duriannya tinggal 8. Kemudian udahlah, semua aja 100.000 gimana? Kadang-kadang kan kita gitu juga. Ini 8. Udah gini aja Pak ya, supaya saya borong aja. 100.008. Kan kita kan mainnya gitu juga ikhwah. Kita kan pemain-pemain juga dalam jual beli ini. Demikian. Ya bagi orang yang dia dari kampung, ya udahlah Pak, selesai masalahnya. Demikian ikhwah, selesai masalahnya. Jadi jual belinya juga nggak alot, ya nggak alot. Tapi beda halnya kalau dia orang kota, dia lama-lama juga jualnya nggak ada masalah. Itu alot apa namanya? Tawar-tawarannya itu alot. Demikian ikhwah rahimanallah. Baik. Fakana rajulun min ahlil wali ya'til badawi, yaitu seorang yang dari penduduk kota datang ke kampung. Wa yaqulu lahu, dia berkata kepada penduduk kampung, "Dok mata'aka indi hatta atarabbasa laka." Udah gini aja, letakkan saja barangmu di tempatku. Aku yang nanti akan menjualkannya, abi'u ala maril ayyam. Nanti aku akan jual dengan bertenang. Ya, misalnya dia kan punya kedai misalnya. Ya sudah, kita jual pelan-pelan. Jadi ya sesuai dengan harga pasaran. Bi'aghla, dengan harga yang lebih mahal. Wa arji'u anta ala badiyatik, sementara kamu akan pulang ke kampungmu dengan harga yang lebih bagus. Fayafutu bi fi'li rifqu ahlil balad. Dengan demikian penduduk tempatan ya dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Fanaha syar'i an dzalik. Fanaha syar'u an dzalik, sehingga syariat melarang hal itu. Nomor 2, nahyu bai'il hadril badi muqayyadun billadhi yabi'u bil ujrah. Larangan orang yang hadir, larangan orang hadir menjualkan barang dagangan orang kampung, orang dusun, itu terkait dengan dia menjualkannya dengan ujroh. Ujroh ini ada jastip lah kita katakannya, jasa titip. Jadi dia disewa, udah gini, jual dan kamu saya gaji sekian. Jadi ada uang jasa lah, uang jasa. Li'anna min fi'li dzalika man fa'ala ma yaf'alu dzalika la yakunu gharaduhu nasul bai' ghaliban. Karena umumnya yang melakukan itu umumnya bukan untuk menasihati, si penjual. Wa inna ma tahsilu gharaduhu huwa al-ujrah. Karena tujuan asalnya adalah untuk mendapatkan upah tersebut. Ya dulu dzalika qaul Ibnu Abbas. Hal itu dapat dibuktikan dengan pernyataan Ibnu Abbas, la yakun lahu simsaron, jangan sampai orang ini menjadi agen. Amma idza stansahal badil hadir faddinun nasihah. Adapun kalau orang kampung minta nasihat pada orang kota, maka dibolehkan. Kenapa? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Termasuk masalah harga.
Bang, saya punya ini nih, saya ada jeruk ini, kami baru panen jeruk sekitar adalah 150 kilo. Ini kira-kira kemana lah yang saya jual ya? Begitu. Kemana cocoknya saya jual? Atau abang aja yang jual ya? Nah, begitu. Atau abang saja yang jual? Atau dia kasih tahu, oh di sana aja karena di sana harga bagus misalnya. Kamu jual di Petisah, biasanya Petisah lebih mahal. Jangan Kampung Lalang. Kampung Lalang nanti beli sekilo, tesnya 3. Misalnya begitu. Ya, kan masing-masing kan punya kebiasaan pembeli ini. Demikian ikhwah, maka fadinun nasihah, agama itu nasihat. Nomor 3, la yajuzu ayyabi al-hadir li badin min ghairi faraqin ayyakun al-badi qariban au ajnabiyan. Tidak dibolehkannya orang yang hadir menjualkan barang dagangan orang yang badi, orang dusun, orang kampung. Tidak ada bedanya apakah orang dusun itu saudaranya, karib kerabatnya atau bukan karib kerabatnya. Dalla ala dzalika hadisu Anas. Hal ini bisa ditunjukkan dari hadis Anas, wa in kana akhahu aw abahu, walaupun orang kampung tersebut adalah saudaranya ataupun ayah kandungnya. Nomor 4, la yajuzu lil hadir ayashtari lil badi fal bai'u wasyira' fin nahil wasawa. Dan tidak boleh juga orang yang hadir membelikan barang untuk orang kampung karena harga untuk karena membeli dan menjual hukumnya sama. Kalau tadi kan orang kota ya menjualkan barang dagangan orang kampung ke kota. Demikian juga sebaliknya. Orang kota membelikan barang dagangan kota yang akan dijualnya ke orang kampung. Demikian. Misalnya ada orang kota nih akan pergi jualan ke kampung misalnya. Ya. Kan ada ikhwah produk-produk kota. Di mana kalau sudah sampai kampung dia lebih mahal, ya kan? Seperti kain, alat elektronika, seperti jam di Medan kan murah ya, wah. Sekarang ada harga jam itu 15.000, 25.000, yang bagus-bagus berkilat-kilat, walaupun kilatnya hanya 3 minggu, ya kan? Itu dijual di kampung, senang orang, wih kilat, demikian bagus ini, berapa pak harganya? 50.000, murah sekali, murah kali. Demikian. Padahal harganya lebih murah di kota. Ya kan nggak ada pabrik jam di kampung. Kalau dia kelapa sawit, oke lah lebih murah di kampung. Kelapa lebih murah di kampung. Pepaya lebih murah di kampung. Tapi kalau barang-barang elektronika, HP misalnya, ya HP. Demikian ikhwah, ya. Apalagi kalau orang-orang yang baru panen itu royal ikhwah. Makanya dulu waktu saya di Kampung Lalang, jualan di Kampung Lalang, itu orang-orang kampung yang datang baru panen itu royal, masya Allah, royal, beli apa begitu. Demikian ikhwah. Itulah. Jadi juga tidak dibolehkan orang kota, misalnya yang mau jualan ke kampung, jadi biar saya yang beli jualkan ke kampung, itu jangan. Biarkan saya punya barang untuk jual sendiri ke kampung. Demikian ikhwah rahimallahu. Sebab kan bisa saja orang kota yang menjual ke kampung, dia akan jual dengan harga kota. Harga kota kan lebih murah untuk barang-barang elektronika ketimbang di kampung. Demikian ikhwah. Atau dia mau jual mobil, dia mau jual mobil ke kampung. Misalnya, ya orang kampung dibilang jual mobil segitu, ya murah sekali, biasanya begini-begini. Begitu ikhwah. Ya jadi gimana? Karena si orang kota ini nggak mengerti bagaimana harga di kampung, dia lebih mahal, maka si agen inilah yang menjualkan. Karena apa? Dia tahu harga kampung itu seberapa. Coba seandainya dibiarkan saja, dia mau jual, ya tentu dia akan jualkan harga standar yang ada di kota. Demikian. Jadi ada barang-barang itu ikhwah, ada barang-barang itu lebih murah di kampung, lebih mahal di kota. Ada sebaliknya, lebih murah di kota dan akan mahal di kampung. Itu dia. Jadi hukum menjual dan membeli ya hukumnya sama-sama terlarang.
Maksudnya ketika Rasulullah katakan la yabi'ul hadirul badi, janganlah orang yang hadir menjualkan barang-barang untuk barang-barang orang yang dusun, demikian juga sebaliknya. Janganlah orang-orang yang hadir membelikan barang-barang untuk orang yang kampung. Demikian. Baik mungkin orang kotanya langsung jual atau orang kampungnya langsung beli dari kota. Jadi ya mereka bisa langsung mengetahui berapa harga pasaran. Bisa difahami ikhwah antara membeli dengan menjual tadi. Makanya ikhwah ya sama hukumnya menjualkan atau membelikan. Kemudian kama rawa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuqalu la yabil hadirul badi, tidak boleh orang yang hadir menjualkan barang dagangan untuk orang dusun, wa hiya kalimatun jami'atun la yabi'u lahu syai'an wa la yabta'u lahu syai'an, yaitu kalimat yang cukup kompleks, artinya tidak boleh dia menjualkan sesuatu untuk mereka, punya mereka, dan tidak boleh dia membelikan sesuatu untuk mereka. Saya ulangi, baik dia menjualkan barang orang kampung ke orang kota, ya, atau dia membelikan barang kota untuk orang kampung. Jadi biarkanlah orang kampung itu yang datang untuk menjual barangnya ke kota, dan atau biarkanlah orang kampung itu untuk membeli barang-barang yang ada di kota. Demikian ikhwah. Tidak usah di-cut-cut di tengah jalan. Demikian ikhwah. Qala Syaukani fil Autar wa yuqawi dzalika al-illah allati nabbaha 'alaiha Rasulullah. Berkata Imam Syaukani dalam kitab Al-Autar bahwasanya alasan ini dikuatkan lagi alasan ini, yaitu sebagaimana disebutkan Nabi SAW dengan sabdanya, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan saja Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki sebagian orang kepada sebagian yang lain. Fa inna dzalika yaslu bi syira'i man la khibrata lahu bil athmani kama yahsulu bi bai'ihi. Karena hal itu akan dia dapati karena illah tersebut, sebab tersebut didapati ketika menjual, ya, sebagaimana didapati ketika dia membeli terkait dengan harga. Wa ala fardin adamu wurudin nasi yaqtadi bi anna syira' hukmuhu ka hukmuhu hukma al-bai'. Kalaupun kita katakan bahwasanya tidak ada nas yang melarang terkait dengan menjualkan, membelikan, yang ada kan menjualkan. Tidak boleh orang kota menjualkan barang dagangan untuk orang kampung, barang dagangan orang kampung. Yang ada kan menjualkan, membelikan kan nggak ada. Tidak ada hadisnya dilarang orang kota membelikan barang untuk orang kampung. Demikian, tidak ada. Namun faqad taqarrara fil usul, telah ditetapkan dalam ilmu usul, anna lafzal bai' yutlaqu 'ala syira', bahwasanya lafaz bai' itu juga disebutkan untuk syira'. Kalau kita kan jual ya jual, beli ya beli, ya. Kalau kita menjual itu apa artinya? Kita punya barang, kemudian ada orang datang untuk membelinya, gitu kan? Kita menjual namanya. Orang tersebut dapat barang, kita dapat duit. Kalau yang dikatakan pembeli, si pembeli dapat barang, si penjual dapat duit. Tapi bahasa Arab ikhwah, al-bai', kalau kita jual bai' pakai ain bukan pakai kaf. Kalau bai' itu lain lagi. Itu ayam bakar, ayam goreng. Al-bai' pakai ain, ya. Taib. Al-bai' jual, ya. Terkadang jual ini bisa memakai dengan kata-kata syira', tergantung konteks kalimatnya. Jadi kata dasar al-bai' artinya membeli, syira' artinya menjual. Namun terkadang dipakai juga membeli itu dengan kalimat syira' dan menjual itu dengan kata-kata bai', sesuai dengan konteks bahasa. Wa annahu mushtarikun bainahuma. Jadi
Baik bisa dikatakan membeli, bisa dikatakan menjual. Syira' juga begitu, bisa dikatakan membeli, bisa dikatakan menjual. Wa kama anna lafza syira' yutlaqu 'alal bai' yakunu mushtarikan bainahuma. Demikian juga lafaz syira' dan seterusnya. Artinya sehingga hukumnya antara bai' dan syira', antara menjual dan beli sama hukumnya, walaupun hadis itu hanya ada terkait dengan menjual. Adapun membeli tidak ada. Tapi hukum membeli sama dengan menjual. Wal khilafu fi jawazil isti'mal mushtarik fi ma'nayaini aw ma'ani ma'rufun fil usul. Bolehnya kita memakai kedua makna, ya, itu sudah masyhur di dalam ilmu usul. Wal haqqul jawazu illam yatanaqadha, dan yang hak boleh ya kita menggunakan kedua makna selama tidak bertentangan. Apa contohnya ya? Yang mudah. Begini ikhwah, salah satu di antara pembahasannya terkait dengan menyentuh Al-Quran, ya, menyentuh Al-Quran dengan tidak suci. Ini di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dengan wudu suci. Sebagian lagi dibolehkan. Di antara dalil yang melarang yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Tapi kalimat la yamassu ilal mutahharun fi kitabim maknun, yaitu di kitabnya maknun yang terjaga, maksudnya di Lauhul Mahfuz, di mana Al-Qur'an itu yang di Lauhul Mahfuz itu la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Oleh karena itu, bagi yang berpendapat bahwasanya tidak mengapa menyentuh Al-Quran walaupun tidak berwudu, karena ayat tersebut terkait dengan malaikat. Karena yang di Lauhul Mahfuz itu menyentuhnya hanya malaikat, dan malaikat itu tidak pernah dalam keadaan yang tidak suci. Tetapi yang mengatakan tetap harus wudu, bagaimana ikhwah? Karena tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Di sini maknanya bisa dilebarkan. Bagaimana dilebarkan ikhwah? Dilebarkan yaitu di sini kan disebutkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang di sana tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, berarti malaikat. Adapun Al-Qur'an yang di bumi juga tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Dengan demikian bisa dimaknai dengan dua makna tersebut. Karena ikhwah, karena ilal mutahharun itu kan bisa malaikat, bisa manusia. Sementara pembahasannya itu adalah Al-Qur'an. Nah, demikian. Makanya ada pendapat yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali berwudu. Dalilnya la yamassu ilal mutahharun. Padahal ayat ini terkait dengan Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Jadi diartikan ya selama dia Al-Qur'an baik di Lauhul Mahfuz maupun di bumi tetap tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Kalau yang di sana nggak akan mungkin manusia yang menyentuhnya, tentu malaikat. Kalau yang di bumi manusia. Jadi baik yang di sana maupun yang di sini tetap maknanya yang bersuci. Itu akhirnya. Karena bisa dua makna. Ya, bisa memiliki dua makna. Demikian ikhwah. Jadi disitulah maka terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Demikian. Apa contoh lainnya? Contoh lain terkait dengan ini ikhwah, aula mastumun nisa. Itu juga. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh kaum wanita, menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita. Kalimat menyentuh wanita ikhwah
Ya, bisa artinya menyentuh itu sekedar menyentuh, bisa artinya menyentuh itu hubungan intim. Nah, demikian. Jadi selama menyentuh itu bisa dimasukkan dengan kedua makna, menyentuh, baik menyentuh pegang ataupun menyentuh dengan hubungan intim, maka kedua-duanya dikatakan membatalkan wudu. Ini salah satu cara pendalilan. Ya, lamas artinya bisa menyentuh begini, bisa artinya hubungan intim. Udah, ya. Kalau seandainya dua-dua bisa dimasukkan, ya sudah, dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya akan membatalkan wudu. Sedangkan menyentuh aja membatalkan wudu, apalagi hubungan intim. Itulah ikhwah, salah satu cara pendalilan. Jadi itu yang dikatakan kalimat musytarak. Kalau bisa, kalau satu kalimat memiliki beberapa arti dan semua artinya ini bisa kita laksanakan dengan tanpa ada saling bertentangan, maka laksanakan semuanya akan lebih baik. Gitu, ikhwah. Paham ya? Enggak juga, apalah, enggak tahu lah aku lagi itu. Macam mana lagi. Itulah kalimat musytarak namanya. Taib, itu saja. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau saya enggak. Saya cenderung pada enggak. Tidak wajib. Ya dengan dalil yang lain maksudnya. Makanya saya tidak sebutkan satu dalil, dari situ pendalilannya. Ya. 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 Boleh? Di mana? Perlu modal? Kalau perlu modal, channel bisa. Boleh, nggak ada masalah, kan kita menjual langsung, nggak ada masalah. Ya, misalnya begini, kan sekarang orang-orang kampung kan bukan orang-orang yang nggak ngerti pasaran. Dia bisa BA, dia punya teman. Gimana harga di sana? Di mana harga Kampung Lalang? Gimana harga di Petisah? Mereka sudah tahu juga. Jadi tahu mereka harga di sana. Kemudian, udahlah tolong jualkan, gimana? Boleh nggak? Misalnya dia mau jual durian, jangan durian lah. Apa yang standar misalnya? Jual kambing, dia peternak kambing. Dia punya langganan, punya teman di kota. Berapa harga kambing sekian kilo di sana? Oh, 1 juta sekian. Kemudian dia bilang kemudian ada agen. Boleh nggak saya jualkan ini? Silakan. Saya jual harganya sekian ya katanya. Misalnya kita tetapkan 1,5 juta, harganya 1,5 juta ya. Demikian. Di sana harganya misalnya 1,7 atau harganya 1,5 juta atau gimana, nanti kamu saya kasih duit lah untuk sebagai penjual yang menjualkan. Ya boleh, kenapa? Kenapa? Dia mengetahui harga pasar. Jadi dia langsung menjual tetap harga pasar. Tadi kan kita ngambil faedahnya dari apa? Apa faedahnya tadi? Kenapa dilarang? Agar penduduk kota bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi ini penduduk kampung sudah canggih-canggih, HP-nya 3, iPhone lagi. Demikian. Berapa harga pasar? Sekian. Oke, datanglah agen ini. Pak, saya jualkan. Oke, harganya satu kambing berat sekian, 1,5 juta ya. Demikian. Ini 1,5 juta. Nanti kamu saya kasih duit aja gitu. Ya, selesai masalahnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena baik dia melalui agen ataupun dia jual langsung, sama saja harganya. Itu ikhwan, ya. Taib. Ya. Ya. Boleh, silakan. Memang kalau dia jual langsung 1.000 juga, 800. Kalau dia jual langsung berapa? 1.000 juga kan? Sudah, itu harga agen, sama aja kan? Kecuali kalau dia jual langsung ke pelanggan, ini Pak risol, misalnya di sebelah dia, Bang tolong jualkan ini ya, harga 800, tapi Abang jualkan 1.000. Di sebelahnya dia buka sendiri outlet, 800. Gimana? ya sama saja. Jadi dalam masalah ini nggak ada masalah, ya, karena dia jual langsung atau nggak jual langsung, harganya tetap sebegitu. Kan umumnya orang titip itu kan diturunkan harganya.
ya kan, dihitung harganya. Seperti jual kerupuk, kerupuk itu satu bungkus, satu plastik itu berapa, ya. Di total nanti ada untungnya dua kerupuk itu gratis, dua kerupuk itulah keuntungannya. Pecah dua kerupuk itu habis untungnya. Ini kita pengalaman masalahnya. Ya pecah dua kerupuk itu hilang untungnya. Demikian ikhwah. Atau dimakan anak-anak. Makanya mak-mak kadang-kadang jual buat kedai sampah, jual kerupuk segala macam, ya untungnya dimakan anak-anaknya. Pulang ambil kerupuk 3, rugi dia 1. Maka ditinggikan. Ada demikian ikhwah. Jadi ya begitulah kalau jual-jual makanan anak-anak kan tipis-tipis itu ikhwah. Ya, tipis-tipis. Demikian. Jadi ya dia jual ke sana gitu juga. Jadi baik dia jual langsung. Kadang-kadang kan ada juga ibu-ibu itu kan ada orang yang jual kerupuk yang banyak pakai sepeda motor di belakang itu kan. Ya kan? Kadang-kadang mama-mama cegat itu supaya apa? Lebih murah paling gopeknya. Kita mau cegat orang itu, ini lebih murah 500 ini. Mau kita cegat-cegat itu orang itu. Berhenti bang, kenapa? Lebih murah 500 kan? Lah kalau kita, tapi mak-mak bisa seperti itu. Karena mereka yang pengelola, mereka pengelola uang dapur, ikhwah. Jadi antum harus maklumi. Jadi kalau mereka jalan-jalan gitu karena mencari harga murah, antum sabarlah ngikutinya. Ya kadang-kadang mereka itu ikhwah keliling ke Beras Tagi Swalayan, ke Lotemat segala macam, itu nggak beli, survei harga. Oh, kalau sampo di sana, gitu kan. Kalau beri sayur-sayur di sini, gitu-gitu, ikhwah. Ya antum maklumi aja, karena mereka memang kita amanahi untuk mengelola dapur. Kalau lebih untuk siapa? Antum kalau lebih uang dapur untuk siapa? Suruh balik kan? Pelit kali kalau suruh balik kan. Itu ikhwah. Mereka biasanya lebih telaten untuk mengelola uang dapur daripada kita. Ada lagi? Ada? Ya, silakan Pak. Bolehkah kita jual beli harga sesungguhnya tidak kita tulis di dalam surat sesuai dengan harga yang sesungguhnya? Harga sesungguhnya tidak dituliskan dalam surat. Ya. Terus? Menghindari pajak. Dengan penjual sama-sama sepakat. Iya, supaya menghindari pajak kan. Pajak supaya murah. Ya. Iya. Biasa itu. Iya. Dibilang boleh udah bohong, dibilang nggak boleh itu pajak. Ya banyak istighfar aja lah. Dan seringnya notarisnya juga mengatakan begitu. Ini berapa harganya? 200 juta. Kita buat saja 80 juta ya Bu, Pak, supaya pajaknya murah. Mereka juga. Kita kan sami'na wa ta'na gitu. Kalau yang untung-untung kan kita selalu sami'na wa ta'na. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Iya. Saya Allahu a'lam bissawab, saya cenderungnya menyentuh Al-Quran itu tidak harus suci, tapi disunnahkan sebaiknya, ya sebaiknya bersuci. Terus memang ketika kita bicarakan yang harus yang bersuci menyentuh, yang mananya yang kita sentuh yang nggak boleh harus suci, sampulnya kah ataukah yang ada bacaan Al-Qurannya? Kalau yang di ujungnya itu daftar isi masih boleh nggak? Kan daftar isi ujungnya daftar isi, ya kan? Kan Al-Quran lagi. Boleh nggak ini? Kan gitu jadinya. Kalau dikatakan nggak boleh, itu bukan Al-Quran. Dikatakan boleh, itu termasuk mushaf. Oke. Kalau sampul, sampul sininya apa sampul sini ya? Demikian. Oke, nggak boleh juga. Kalau saya bungkus pakai pakai kain, terus ada tentengannya termasuk apa enggak ini? Fakih kali ya,
Demikian. Jadi Allahu a'lam bishawab, boleh menyentuh Al-Qur'an walaupun tanpa wudu. Boleh. Tapi disunnahkan, ya, disunnahkan. Allahu a'lam bishawab. Dan HP juga demikian. Bagi yang mengatakan tidak boleh menyentuh kecuali dengan wudu, berarti ketika dia sudah memunculkan Al-Quran di HP-nya, maka hukum HP sama seperti Al-Quran. Tidak boleh dibawa ke kamar ke WC. Demikian. Dan menyentuhnya juga harus berwudu. Bagi yang mengatakan berwudu. Kenapa sama mushaf dengan HP? Ikhwah, mushaf itu kan awalnya apa? Kan kertas kosong. Ya kan? Awalnya kan kertas kosong. Kertas kosong itu kira-kira boleh nggak kita pegang-pegang? Boleh. Ya, nggak ada masalah. Itu kertas kosong. Ketika sudah dituliskan di atasnya kalamullah, maka jadilah di Al-Quran. Sama dengan HP. HP kan awalnya kosong. Ya, ketika muncul kalamullah, maka status hukumnya sama seperti mushaf. Jadi mana lebih afdol? Kita baca Al-Quran melalui mushaf atau melalui HP? Jadi apa gunanya saya kasih mukaddimah itu tadi? Saya ulangi. Taib. Mana lebih afdol? Kita baca mushaf, Quran dari mushaf, atau baca mushaf yang masih ditulang? Hah? Mana? Yang sudah jadi buku atau ditulang? Yang ada masih ditulis di tulang. Antum bisa baca Quran alif lam tulang, sampai tulang lagi. Begitu. Mana lebih afdal? Hah? Sama ikhwah. Pada zaman Rasulullah kan tidak ada yang namanya mushaf. Belum ada ya kata mushaf. Dibukukan belum ada. Itu adanya, idenya sudah ada sejak zaman Abu Bakar dan terrealisasi pada zaman Utsman bin Affan. Itu ikhwah, ya. Terrealisasi pada zaman Utsman bin Affan. Makanya dulu Al-Quran itu ditulis di tulang, ditulis di daun. Ketika tulang unta atau tulang sapi itu sudah ada lafaz Al-Qurannya, maka dia menjadi Al-Quran. Dia menjadi hukumnya hukum seperti hukum Quran. Kalau kita katakan mushaf lebih afdol, maka berarti dahulu para sahabat baca-baca yang masih di daun-daun. Kalau orang Indonesia kan dulu daun apa? Daun tulisan, daun lontar ya, daun lontar. Demikian. Ya sama saja hukumnya. Baik kita baca di tulang maupun kita baca di mushaf. Demikian juga di HP. Demikian. Terus kalau bacanya di dinding masjid, dinding masjid gitu kan? Gimana? Capek. Iya, jadi ikhwah, Al-Quran bukan untuk perhiasan, ya, bukan untuk perhiasan. Jadi jarang orang menuliskan Al-Quran di dinding masjid itu, jarang tujuannya untuk dibaca, tapi untuk hiasan. Makanya kan nggak hitam putih kan? Bahkan banyak tulisannya itu sangat indah, saking indahnya kita nggak tahu wawunya di mana, alifnya di mana. Itu ya. Makanya Al-Quran itu bukan untuk hiasan. Tiplah ikhwah, itu saja ya. Ada lagi mau nanya? Bis? Ya. Mana ada mahram wanita, Bang? Gak ada mahram wanita. Mahram itu artinya misalnya kita ada wanita, dikatakan wanita itu mahram kita, yaitu karena kita tidak boleh menikahinya. Memang betul juga kan, wanita kan gak boleh menikahi wanita ya. Tapi gak begitu maksudnya, ya, gak begitu. Yang dikatakan mahram itu, mahram bagi si perempuan itu adalah laki-laki yang tidak boleh menikahi dia. Dan laki-laki mahram itu dikatakan mahram, yaitu laki-laki yang selamanya tidak boleh menikahi dia. Adapun pada waktu tertentu dia boleh menikahi, nggak dikatakan mahram. Apa contohnya? Ipar. Ya, ipar. Kalau kita punya istri, kita punya istri, kita nggak boleh menjadikan adik istri kita itu
sebagai istri kedua. Kenapa demikian? Karena status kakaknya masih sebagai istri. Demikian. Apalagi kalau adiknya laki-laki, lebih parah lagi. Lebih parah lagi itu. Demikian ikhwah. Jadi karena si adiknya laki-laki ini selamanya nggak boleh menikahi, jadi mahram lah jadinya. Nggak termasuk. Jadi mahram itu laki-laki dan perempuan. Makanya ikhwah, ya meninggal dulu kakaknya atau putus hubungan sebagai istri atau mungkin talak atau cerai segala macam, barulah boleh menikahi adiknya. Makanya adik ipar itu tidak dikatakan mahram, ya, karena boleh dinikahi. Bahkan Rasul kata alhamul maut. Makanya seorang wanita pergi bersafar bersama wanita-wanita yang lain, wanita-wanita itu tidak dikatakan mahram. La yusafirun al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Maksudnya itu adalah laki-laki yang tidak boleh menikahi dia. Itu dia. Walaupun iya wanita-wanita itu gak boleh menikahi dia, tapi itu tidak masuk dalam definisi mahram. Mahram itu definisinya laki-laki. Si istri, suaminya mahramnya enggak? Hah? Mahram istri siapa? Suami kan? Boleh nggak suami menikahi istri? Orang istrinya gimana? Itu gimana jadinya? Ada juga yang fikihnya habis begitu, masya Allah kali pokoknya. Ya. Kalau juknya lah kita katakan, iya, seorang suami tidak boleh menikahi istrinya. Kenapa? Karena sudah nikah. Karena sudah nikah. Kecuali kalau mereka sudah pisah. Apakah talak bain sugro atau bain kubro, barulah ya dia boleh, barulah istrinya itu tidak menjadi mahram dia. Dah mantan istri. Ikhwah. Ya, Allahu a'lam. Gimana? Bukan sekali, 2 kali, 3 kali juga tetap mahram. Iya, tetap mahram. Jadi wanita-wanita rombongan dia yang pergi bersama dia itu nggak dikatakan mahram. Ya ingat ya, yang dikatakan mahram itu bukan teman, tapi laki-laki yang nggak boleh menikahi dia. Itu yang dikatakan mahram. Itulah yang harus menyertai si wanita dan dia harus balik. Mana mahrammu bu? Ini yang masih digendong, masih nyusui, mahram saya ini masih menyusui. Anak dia kan nggak boleh menikahi ibunya. Iya, tapi dia belum balik. Ya, jadi memang mahram, tapi mahram untuk safar itu haruslah yang sudah balik. Okelah, demikian ikhwah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.